Shalom bagi kita semua. Dan bersyukur ya buat pagi ini kita mulai dari tempat ini. Dan kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita untuk bisa melihat ketiga pilar kita dalam gereja GSKI Wonaraya kita. Pilar yang pertama, kesucian, kekekalan, dan tanggung jawab. Itulah tiga pilar kita dalam setiap gereja kita GSKI dimanapun berada. Kita akan membaca dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama dalam pengakuan iman rasuli kita. Mari kita membaca dengan pengakuan kita dan iman percaya kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya kembali duduk. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan bagi setiap kami. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Ajarlah Bapa setiap kami untuk kami boleh mengasihi-Mu lebih dari apapun. Hanya Engkau yang kami ingin. Hanya Engkaulah satu-satunya alasan kami yang ada di dalam kami Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau memberkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan saudari dan saudari kami dalam perjalanan Tuhan. Biarlah semua kami boleh bersatu hati di tempat ini untuk memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah segenap umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memperoleh damai sejahtera sukacita daripada Allah melingkupi setiap kehidupan kami. Perkenankan kami Bapa untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, membawa tubuh jiwa roh kami, persembahan kami hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujian kita bagi Tuhan kita. Bila kita hitung-hitung segala kebaikan Tuhan. Semua yang telah
kebaikan-Mu selalu menyertai setiap kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita, Dia selalu ada bagi setiap kita. Ada kesediaan kita mengikut kepada Yesus, memberikan hati kita kepada Dia. Terima kasih Engkau telah memelihara kami.
Engkau mati bagi setiap kami. Engkau mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak melihat kami yang dahulu, tetapi Engkau ingin melihat setiap kami untuk boleh saat ini hidup suci dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau, untuk kami boleh masuk dalam langit dan bumi yang baru. Ya Bapa kami yang di surga, kehangatan cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami mengajarkan kami bahwa betapa baiknya Engkau bagi setiap kami. Ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, yang membuat kami semakin jauh dari Engkau. Tetapi oleh kasih daripada Yesus Kristus, cinta kasih yang sempurna daripada Yesus menyertai setiap kehidupan kami, memperkenankan kami untuk kami boleh masuk kepada ruang-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan, bawa kami lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikianlah jiwa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkaryalah Engkau atas setiap kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Hingga Engkau menjemput kami, Engkau mendapatkan kami iman yang setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mau bersorak-sorak kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sudah tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan 7, sudah setengah tahun kita lewatin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan
sepanjang setengah tahun ini. Saya yakin saya diberkati, Bapak Ibu semua diberkati, amin. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, amin. Mari kita puji Dia. Semua tetap bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur bahwasannya Tuhan selalu baik bagi kita. Kita akan pujian kita, betapa aku bersyukur. Semua yang kau berikan berguna bagi
semua karena Tuhan kita. Amin. Saya persilakan kembali untuk kita boleh ke tempat dulu. Dan persiapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Semua karena pemeliharaannya kita ada di tempat ini. Jadikan dia menjadi gairah hidup kita dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh masuk kepada langit dan bumi yang baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar Bapa kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bersorak meninggikan nama itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memakai anugerah yang telah Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh belajar mengasihi-Mu Tuhan, belajar Tuhan untuk mencintai-Mu lebih dari apapun, dan belajar Tuhan untuk memprioritaskan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di sisa waktu kami ini banyak akan cobaan-cobaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tapi ajar setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh berpegang teguh di hadapan-Mu. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kami Yesus, untuk kami bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa yang di surga. Dan biar setiap kita membawa setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, segala puji dan hormat kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa kami di surga. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan siapapun selain
Jadilah kami umat-Mu ya Bapa yang baik, yang selalu berhutang kehidupan dan berhutang kebaikan kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, mestinya tidak ada yang harus kami pikirkan, sebab hidup kami, hidup yang sudah dimiliki oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, waktu dan kesempatan di pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua umat-Mu masih dapat hadir bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ajarlah kami di singkatnya hidup kami ini, kami menjadi umat dalam hitungan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah firman-Mu, supaya lewat firman-Mu kami diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, yang tidak melebihi daripada mereka Bapa. Turunkanlah berkat-Mu, turunkanlah urapan-Mu, turunkanlah kuasa-Mu atas umat-Mu, atas hamba-Mu Bapa yang baik, supaya setiap firman yang ditaburkan bukan dengan hikmat manusia, tapi otoritas dari Allah sendiri, supaya firman itu berkuasa dan menjadi berkat dan memberkati kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Kita yang mau diberkati oleh firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk dulu. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Bisa dilewati dan baik-baik semuanya. Amin ya. Seperti pujian tadi berkata, tidak kita sadari kita sudah masuk ke bulan Juli ya. Cepat sekali ya, tanpa sadar. Hari lewat hari, minggu lewat minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Cepat sekali kalau kita tidak sungguh-sungguh menangkap dan mempergunakan hari yang ada itu, kita akan lewat begitu saja. Benar, kita akan lewat begitu saja, sepertinya tidak ada apa-apanya. Jadi oleh sebab itu, hari ke hari itu mengajar saudara dan saya untuk kita cepat menangkap, peka menangkap hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita. Apa yang mau kita gunakan dan kita gunakan untuk apa hari-hari itu. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama satu tema, jadilah umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Ini pernah dikotbahkan oleh Bapak senior kita ya. Pernah Bapak Ibu dengar ini? Pernah ya, tapi isinya kita berbeda ya. Kita tidak bisa 100% ya, ikuti Bapak senior kita. Cuma kita tetap ikuti temanya, tema yang disampaikannya, menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Oh ini memang luar biasa ya, saya ikuti waktu itu banyak tema ini. Memang kita di dunia saja mau menjadi satu organisasi yang termasuk dalam hitungan, itu tentunya orang-orang yang pilihan, betul? Orang-orang bukan sembarangan. Jadi kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-144. Kitab Mazmur pasal 144 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dua ayat firman ini kita baca sama-sama ya, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. 1, 2, iya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat begitu saja. Dan seperti saya bilang,
kalau kita tidak tangkap dan pergunakan hari-hari, waktu hari-hari yang begitu lewat saja, itu kita akan lewati saja dengan sia-sia. Sepertinya tidak ada faedahnya dan tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Tapi kalau kita nikmati baik-baik itu dan pergunakan waktu itu, kita sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Manusia sama seperti angin. Pemazmur berkata manusia itu sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Hari-harinya seperti bayang-bayang lewat saja kalau kita tidak hikmat untuk mempergunakan waktu hari-hari yang kita lewati itu. Jadi kita mau belajar, jadilah umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan tentunya bukan lagi umat yang sembarangan hidupnya. Amin. Kalau satu partai yang akan mengangkat anggotanya menjadi anggota masuk hitungan itu, pasti ketua partai itu pasti dia meneliti dan mensurvei baik-baik, barulah dia jadikan anggota masuk hitungan partai itu. Ya, itu dalam dunia. Apalagi kita berbicara dalam Tuhan, kita akan menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Jadi tentunya kita tahu orang yang hidup bagaimana, ya, orang yang hidup bagaimana yang bisa menjadi umat masuk hitungan Tuhan. Tentunya kita pasti tahu bahwa orang yang sungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari dunia ini, barulah dia bisa menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Betul? Kalau hidupnya masih ada pihak dunia di dalam hidupnya, tidak mungkin bisa dia menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Tidak akan pernah sejalan itu dan tidak mungkin bisa terjadi. Nah, kita belajar bersama-sama, selain dia harus memisahkan dirinya dari dunia untuk menjadi umat masuk hitungan dalam Tuhan, selainnya apa yang mau kita bahas pagi hari ini? Perhatikan baik-baik beberapa poin yang mau kita belajar bersama-sama supaya kehidupan kita tidak keliru, tapi kita memahami, ya, memahami menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Kalau Bapak Gembala kita, Bapak Sinore kita menyampaikan ini, dan waktu itu memang benar-benar tegas sekali, menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Poin yang pertama kita buka 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik ayat ini, kita akan menemukan di sini begini firman Tuhan, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada siapa? Pada siapa? Pada Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi apa? Satu roh dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan dengan dunia lagi. Firman Tuhan mengatakannya. Amin. Siapa? Tetapi siapa yang mau mengikatkan dirinya, bukan diri orang lain kita tunjuk, diri kita yang mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan, orang itu akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itulah tanda-tanda umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Amin.
Inilah tanda-tandanya supaya kita mengerti, kita tidak bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Tanda-tanda orang yang masuk umat Tuhan, kita diakui sebagai umat Tuhan, betul? Tapi belum tentu kalau kita itu dijadikan umat masuk dalam hitungan Tuhan. Umat Tuhan banyak sekali, betul? Jutaan umat Tuhan, tapi belum tentu semua itu masuk hitungan dalam Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan yang dikasih oleh Tuhan pasti ingin menjadi umat yang masuk dalam hitungan Tuhan. Kalau yang ingin mau menjadi umat yang masuk dalam hitungan Tuhan, belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Seriuslah belajar firman Tuhan. Bila ingin mencatat-catatlah nanti supaya diseringkan di ponsel masing-masing. Nah, di sini dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri, tahu mengikatkan kan? Menempelkan diri kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Kita hanya diminta saja, kita hanya diminta oleh Bapa di surga mengikatkan, membawa diri kita itu menempelkan kepada Dia, sudah menjadi satu roh dengan Dia. Tidak disuruh kita bayar miliar rupiah. Adakah kita disuruh bayar berapa miliar baru Tuhan mau ikat, mau jadi satu roh dengan diri kita? Tidak. Cuman hanya disuruh saja kita mengikatkan diri kepada Dia, supaya saudara dan saya akan menjadi satu roh dengan Dia. Itulah tanda-tanda orang umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Kalau seandainya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan tidak mau mengikatkan diri atau tidak rela mengikatkan diri kita kepada Tuhan, itu belum termasuk umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Itu harus banyak lagi diselidiki, ya, banyak diperhatikan lagi. Mengapa kita tidak rela membawa diri kita ikatkan kepada Dia supaya menjadi satu roh dengan Dia? Kalau kita sebagai umat Tuhan belum mau menjadi satu roh dengan Tuhan, mau satu roh dengan siapa? Apa? Mau satu roh dengan apa? Coba. Mau satu roh dengan apa? Dulu saya sebagai pekerja di Pekong, ya, anggota Pekong. Setelah saya pisah dari itu, saya cepat bawa diri saya dekat kepada Tuhan. Saya pikir supaya satu roh dengan Tuhan. Saya tidak mau satu roh dengan Pekong itu lagi, supaya tidak berteman dengan dia lagi, kan gitu. Maka saya bawa cepat diri saya, ikatkan diri saya kepada Tuhan, supaya saya tahu, supaya saya bisa satu roh dengan Dia. Jikalau kita orang yang sudah dijadikan satu roh, kuasa itu akan diberikan kepada kita, dan roh Allah selalu ada pada kita. Amin. Sehingga roh Tuhan yang kudus itu tidak diambilnya daripada kita. Daud yang paling takut satu hal, roh Tuhan itu diambil Tuhan daripada dia. Dia tidak takut hartanya, jabatannya, kedudukannya diambil. Ambillah kalau itu mau. Tapi rohmu yang kudus itu janganlah kau ambil daripada. Begitu juga saudara dan saya rindu yang mau satu roh dengan Tuhan, ikatkanlah diri kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak bayar 3 miliar, 4 miliar, 1 triliun, enggak ada bayaran seperti itu. Ikatkan, bawa diri kita yang kudus, jaga kekudusan dan kesucian, bawa diri kita, ikatkan kepada Tuhan supaya jadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Kalau kitab Yakobus, surat Yakobus berkata begini, surat Yakobus pasal 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak ada duanya, 1, 3, 4, tidak ada duanya. Itulah Allah kita. Tidak ada duanya. Mau kemana kita cari Allah seperti itu?
ikatkan, mendekatlah kepada Dia, maka Dia akan mendekat juga kepada kita. Allah kita tidak pernah menolak kita, asal kita sungguh-sungguh mau membawa diri kita kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar bersama-sama hidup yang bagaimana yang dihidupi untuk menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hidupan Tuhan. Hidup yang bagaimana yang kita hidupi supaya kita menjadi umat masuk hitungan Tuhan. Yang kedua kita buka kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Ada orang yang membacanya? Kristus adalah Tuhan, kita sebagai hambanya. Kita sebagai hamba saja, Dia Tuhan, kita hamba, ya. Nah di ayat yang ke-23 berkata begini, apapun berarti tidak ada batasnya, betul? Apapun, ya, tidak ada pemisahnya. Apapun juga yang kamu perbuat, tandai bagus-bagus. Perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Segenap hatimu. Sudah ada, pernah enggak ini di hati kita? Apa yang kita perbuat dengan segenap hati, atau 80% hati, atau 70% hati, atau hanya 10% hati yang kita perbuat selama ini. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar saya dan saudara, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan satu orang saja yang tahu, tapi kita semua tahu, tapi tidak berani tahu. Betul? Semua tahu tapi tidak berani tahu. Ya, sebenarnya sesungguhnya katakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bukan untuk gembala, bukan untuk hamba Tuhan, tapi semua untuk Bapa kita yang di surga. Ini maksudnya di sini dikatakan, kamu tahu 24 bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian dari Tuhan, bukan dari hamba Tuhan, ya, bukan dari gembala, bukan dari pendeta. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Hamba yang menerima upah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan upah kepada hamba. Jadi Dia yang menentukan kita, ya, sesuai dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Kita akan menerima bagian apa kita yang tahu. Apa yang sudah pernah kita perbuat, bagian itulah akan kita terima. Semua kita masing-masing kita sendiri yang tahu, betul? Saya yang tahu, saudara yang tahu. Apa yang selama ini kita perbuat, itulah yang akan kita terima. Kalau hanya 10% dalam hidup kita selama ini kita perbuat untuk Tuhan, 10% itu jugalah yang akan kita tuai. Sesuai, Dia Tuhan kita hamba. Nah, dikatakan di sini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Yang ditentukan bagimu, bukan bagi dia, bagimu. Bukan bagi dia. Amin. Jadi bagi saya, katakan, bagi saya, bagian itu bagian saya. Jadi kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Karena kita yang buat, Tuhan menilainya. Kalau 100% selama ini apa yang kita perbuat kita dengan segenap hati, Tuhan juga yang menilai
Dia memberikannya bagian dengan segenap hatinya sesuai kita buat. Itu dikatakan di situ. Jadi yang kedua, hidup yang untuk dikatakan untuk masuk dalam hitungan Tuhan, hidup untuk kepentingan Tuhan. Hidup untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Amin. Karena dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Hidup kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Oh, hidup yang serius berurusan dengan Tuhan. Itulah orang yang umat yang masuk dalam hitungan Tuhan. Umat yang serius berurusan dengan Tuhan, bukan yang setengah-setengah, tapi serius yang berurusan dengan Tuhan. Jadi kita mau menjadi umat yang masuk hitungan dalam Tuhan. Mari hidup kita, hiduplah kepentingan Tuhan, kepentingan surga, bukan kepentingan pribadi kita lagi. Amin. Karena kita diajar, benar-benar di GSKI diajar tidak hidup untuk kepentingan pribadi. Ya, benar. Sekarang orang salah paham. Dia datang ke gereja mau cari berkat terus. Tapi kalau kita di GSKI benar-benar kita ditanamkan, ya, ditanamkan, moto itu ditanamkan kepada kita, hidup untuk kepentingan surga, bukan kepentingan kita pribadi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga kita belajar bersama-sama. Hidup yang bagaimana yang dihidupi umat Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang masuk dalam hitungan Tuhan. Yang ketiga kita buka Alkitab 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ada yang mau baca? Bukan menyukakan hati manusia, firman itu disampaikan, tapi menyukakan hati Allah. Betul? Ayat yang 4 berkata begini, sebaliknya karena Allah telah menganggap, Allah sendiri yang menganggap apa? Kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, di sini dikatakan poin yang ketiga, hidup yang layak di mata Tuhan. Hiduplah yang kita hidupi hari-hari, hidup yang layak di mata Tuhan. Itulah umat yang masuk dalam hitungan Tuhan, hidup yang layak. Sebab Paulus berkata begini, ya, ini dalam pelayanan Paulus di Tesalonika, tapi sampai di Filipi Paulus mengalami penderitaan sekali. Dikatakan di sini, kami sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab Paulus pun sudah tahu bahwa pelayanan ini sampai di Filipi akan mengalami banyak tantangan. Tapi dia tahu setiap kedatangan kita, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak yang menolak dan tidak terima, kalau Injil itu disampaikan, Injil itu dikabarkan, suara kebenaran disuarakan, itu tidak akan pernah sia-sia. Maka
mereka, Paulus bersama rombongan mereka, itu mereka mempertahankan semua itu supaya mereka dilayakkan di mata Tuhan dan Tuhan melayakkan mereka karena mereka tidak mundur dari penganiayaan. Yang kedua, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kami tahu telah dianiaya dan dihina di mana? Di Filipi. Tahu mereka akan dihina sampai di kota Filipi. Tapi mereka mundur enggak? Enggak. Tapi kalau bagaimana orang sekarang, belum lagi dihina, belum lagi di apa, sudah memang kurang kerjaan, ya kan? Karena manusia dan cara itu banyak kerjaanku lagi, memang itu saja kerjaan. Tapi ini kita belajar bersama-sama supaya kita menjadi umat yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita selalu tahu layak di mata Tuhan, layak yang bagaimana, layak selayaknya, betul? Ini baru kita ketemu ayatnya, layak di mata Tuhan, yang layak sesungguhnya, yang layak yang bagaimana? Dikatakan di sini ayat yang kedua, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh apa? Keberanian untuk apa? Beroleh keberanian itu untuk apa? Memberitakan Injil. Beroleh keberanian untuk memberitakan Injil. Bukan beroleh keberanian untuk masuk ke gua singa. Beroleh keberanian untuk memberitakan suara kebenaran itu yang harus diberitakan, ya, memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam apa? Perjuangan yang berat. Tidak ada seberat itu yang kita perjuangkan manusia sekarang, umat Tuhan sekarang. Lihat di sini, dalam perjuangan yang berat, Alkitab mencatat, ya, Alkitab tidak hanya mencatat begitu saja, tapi setiap yang dicatat siapapun itu diahamkan oleh Allah. Dalam perjuangan yang berat, memberitakan menyuarakan suara kebenaran, itu yang diperjuangkan mereka. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Nasihat yang disampaikan mereka lewat suara kebenaran itu bukan suara kesesatan yang mereka sampaikan, yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan teman-temannya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai apa? Tipu laya. Tidak ada lagi yang disampaikan seperti sekarang. Yang disampaikan oleh ketua sinode kita bukan lagi kesesatan dan tidak ada lagi tipu laya yang disampaikan oleh DGSKI ini, sinode ketua kita ini, yang murni semua, murni itulah yang disampaikan. Dikatakan sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau lahir dari maksud yang tidak murni, juga tidak disertai tipu laya. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak. Karena Allah menganggap kami layak. Mengapa Allah bisa menganggap orang Paulus ini layak? Apa yang Allah dapatkan dari Paulus sehingga langsung dia mencatat di poin yang keempat, dia katakan Allah menganggap layak. Seseorang melihat kita dan menganggap kita layak dipercayakan apa yang dilihatnya dari kita. Sikap kehidupan kita, keberanian kita, kejujuran kita. Amin. Dan itu juga yang dilihat oleh Allah kepada Paulus. Sekalipun perjuangannya begitu berat untuk masuk kota Filipi, tapi mereka tidak jauh, tidak mundur. Oh,
Mereka setelah sampai di Filipi, kota Filipi, mereka dengar orang Filipi ini orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang selalu menolak firman Tuhan, orang selalu menolak suara kebenaran. Pulanglah kita, mulaklah kita. Enggak. Terus maju mereka karena Injil yang diperjuangkan. Amin. Itu yang membuat Tuhan memandang orang ini layak. Kita juga berharap Tuhan memandang kita layak menjadi umat dalam masuk dalam itu. Amin. Saudara punya kerinduan sebagaimana seperti Paulus dianggap layak oleh Tuhan. Saya tidak percaya ya kita datang ke gereja satu-satunya itulah yang kita harapkan supaya Tuhan menjadikan kita umat yang masuk dalam hitungan Tuhan. Kalau sempat Tuhan kita tidak jadi umat yang masuk dalam hitungan Tuhan, sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, berjuanglah perjuangan yang berat itu. Sekalipun engkau dicaci, sekalipun engkau dikatakan tuh GSKI sesat, tapi siapa yang sesat duluan lagi? Amin. Dia di sini dikatakan, hai ungkapkan. Sebab sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Allah telah menganggap layak, telah mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami apa? Berbicara, bukan menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah yang menguji kita. Menyukakan hati Allah yang sudah menguji hati kita. Hati mereka ini sudah diuji Allah sebelumnya di balik ayat yang keempat ini. Hati mereka sudah diuji oleh Allah. Allah melihat. Allah tahu nggak mereka dicaci, dihina. Allah tahu. Tapi Allah turun tangan. Allah suruh mereka balik. Enggak. Allah bilang maju terus. Karena aku ada besertamu. Itu maka dikatakan layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan hati manusia. Mereka pun tidak lagi segan-segan menyampaikan suara kebenaran ini disampaikan di kota Filipi, sehingga banyaklah kota Filipi orang di situ bertobat dan mencari Tuhan. Kalau tidak dengan satu perjuangan yang berat yang diperjuangkan oleh mereka, kota Filipi mana ada begitu banyak yang bertobat sampai hari ini. Kalau kita baca kisah kota Filipi, banyak sudah yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena Injil, suara kebenaran yang diperjuangkan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mendahului kita. Amin. Maka mereka dilayakkan oleh Tuhan dan jadilah umat Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang masuk hitungan dalam Tuhan. Yang terakhir kita akan belajar, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa ungkapan Bapa kita yang di surga jika hidup kita dilayakkan serta masuk dalam hitungannya? Nah, apa kita akan mendengar? Apa ungkapan dari Bapa kita yang di surga? Ya, setelah kita dilayakkan menjadi umatnya dan umat masuk dalam hitungannya, apa ungkapan Tuhan itu kepada kita yang hadir pagi hari ini? Mari sama-sama kita tangkap baik-baik ungkapan ini. Kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Sementara jangan keluar dulu dari pintu, dengarkan ini baik-baik. Ini ungkapan Allah yang luar biasa bagi kita. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasalnya pasal 15 ayat yang ke-15 sampai 16. Ada yang mau baca? Kalau ada yang mau baca dengan suara keras.
Apa ungkapan Allah di sini menurut tanggapan saudara dan saya? Dikatakan ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi apa? Hamba. Tadi di poin yang kedua kita masih disebut hamba, betul? Dia Tuhan. Tapi sampai di sini firman Tuhan berjalan, Allah tidak menyebut kita sebagai hamba lagi. Di tengah-tengah dunia yang tidak kepastian ini, Allah menjadikan saudara dan saya menjadi sahabatnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Coba bayangkan, di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini, tapi Allah mau menjadikan saudara dan saya menjadi sahabat, bukan lagi hamba. Karena Allah tahu kalau selamanya kita terus jadi hamba, hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dikatakan di sini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku yang di surga. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku yang di surga, yang paling atas, yang paling besar itu. Dan itulah yang akan saya sampaikan kepadamu, sahabat-sahabatku, kata Tuhan. Bukan lagi hambaku, sahabatku. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastiannya ini, Allah mau menyebut saudara dan saya menjadi sahabat. Betapa baiknya Allah, betapa sukacitanya saudara dan saya, betapa untungnya kau saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Betul? Coba di mana? Kita mungkin masing-masing latar belakang berbeda-beda dari dulu ya, sebelum kita masuk di Kristen. Seperti kami di penghujung, mana ada kata-kata seperti ini, tunggu sampai langit biru pun tidak ada terjadi kata-kata seperti itu. Benar, tapi Allah kita, Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini, tangkaplah ini, ungkapan Allah yang luar biasa. Tapi kuncinya tadi apa? Sebelum sampai di sini tadi kuncinya layak dulu di hadapan Allah. Amin. Tangkaplah firman. Ya, saya bukan sampai menyampaikan firman, tapi sayangnya kalau saudara tidak menangkap firman setelah firman disampaikan, maka konsep diulang kembali. Ya, catat ungkapan yang luar biasa yang diungkapkan oleh Allah. Tidak pernah kita temukan satu ungkapan yang begitu luar biasa Allah ungkapkan kepada kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian itu, ya pikirkan sendirilah orang bilang, betul nggak? Datang ke anggota dewan, datang ke DPR, datang ke wali kota bilang pintar-pintar mula menjalani hidup ini. Tapi Allah kita, Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang tidak kepastian ini, Dia mau menjadikan saudara dan saya mulai di depan sampai ke belakang menjadi sahabat-sahabatnya. Supaya apa yang Dia dengar dari Bapa di surga, itulah yang kita dengar hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa, tundukkan hati, dan kepada kita berdoa kita masuk dalam perjamuan dulu. Pemusik maju ke depan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengajar kembali kepada kami, hendaklah kami menjadi umat-Mu yang masuk dalam hitungan-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, kami butuh Engkau, maka kami butuh Bapak, tolonglah kami supaya kami tidak, agar tidak bisa lagi mencintai dunia ini, Bapak yang baik. Dunia panah akan binasa dengan segala keindahannya, tapi Engkau berbahagia, Bapak. Terima kasih Bapak kami yang baik, Bapak di luar surga. Berkatilah firman-Mu, Bapak. Tolong kami, Bapak, tolong agar kami bisa tidak lagi mencintai dunia, tapi hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapak. Saya undang petugas Perjamuan Kudus maju ke depan. Oh, meja belum digeser ya. Haleluya. Terima kasih Bapak.
Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu, nasihat-Mu kepada kami. Bapa, terima kasih Bapa, pakailah kami ini umat-Mu sebagaimana Engkau anggap layak. Hamba-Mu Paulus, begitu juga kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu, petugas-petugas yang ditugaskan untuk melayani perjamuan kudus maju ke depan. Sambil menjalankan perjamuan kudus, kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapa, tolong agar ku bisa. Kemuliaan kehormatan-Mu, harta surgawi ku miliki, tidak ternilai dan habis. Mari kita angkat pujian sungguh-sungguh dari awal. Kita sama-sama angkat pujian ini. Bapa, tolong agar ku bisa tak lagi mencintai dunia. Haleluya. Dunia adalah binasa dengan serta keindahan. Yang sudah menerima perjamuan kudus, mari bangkit berdiri.
kasih Bapa, bawalah kami, pisahkan diri kami dari dunia ini Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, anak kesayangan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, layakkanlah kami sebagaimana Engkau melayakkan hamba-Mu Paulus ya Bapa. Ajarlah kami tetap senantiasa berjuang untuk memberitakan suara kebenaran ya Bapa yang baik, bukan suara kesesatan, bukan suara tipu daya, tapi suara yang murni ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji dan nama-Mu Bapa. Bapa, kami sungguh mencintai-Mu Bapa. Kami menghormati dengan setulus hati kami Bapa. Ini kami hamba-hamba-Mu Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu kekasih yang dikasih oleh Tuhan, roti dan anggur ada di tangan kita. Sebelum kita makan dan minum daripada roti dan anggur ini, marilah kita sama-sama pandang bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, dan Allah lah yang menolong kita, dan Dia yang melayakkan kita supaya saudara dan saya menjadi umat masuk dalam hitungan Allah. Berdoalah kepada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama supaya semua kita dilayakkan oleh Allah. Haleluya. Haleluya Bapa kami di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Mari angkatlah roti kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang disampaikan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, inilah roti, inilah melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang mahal, tubuh yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tubuh ini juga diserahkan bagi kita, supaya jika di antara kita ada tubuh yang tidak sempurna, lewat tubuh yang sempurna ini, maka saudara saya disempurnakan seperti Bapa di surga sempurna. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, percayakah Bapak Ibu kekasih, jika kita menerima tubuh Kristus, kita akan sedang dalam persekutuan dengan Kristus. Jika kita percaya, terimalah demi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah makan, kemudian angkatlah kembali cawan ini juga tinggi-tinggi di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku juga. Ini juga satu peringatan bagi kita bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus, darah yang sungguh mahal, darah yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Oleh karena kasih karunia kita, darah Yesus tertumpah bagi kita, supaya saudara dan saya tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kasih karunia Allah. Tidak hidup hukum Taurat lagi, tapi hidup dalam kasih Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu percayakah Bapak Ibu, jika kita minum anggur ini melambangkan darah Kristus, kita sedang bersekutu dengan Tuhan kita Yesus. Jika kita percaya, minumlah dalam nama Tuhan kita Yesus. Mari kita berdoa. Berdoa, kita semua kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami yang di surga, kami bersekutu, kami bersyukur, kami sudah bersekutu dengan Engkau.
lewat perjamuan kudus ini, Engkau pulihkan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, yang sudah putus asa Engkau datangkan pengharapan kembali ya Bapa. Yang membutuhkan sesuai kebutuhannya, Allah mencukupkan ya Bapa. Allah memenuhi ya Bapa. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan ya Bapa. Yang buta melihat Bapa. Yang tuli mendengar Bapa ya. Sebab Engkaulah gairah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mau menjadi umat yang dianggap oleh Engkau layak di mata-Mu Bapa. Maka Engkau akan jadikan kami jadi sahabat Bapa. Dan ajarlah kami hari-hari hidup kami, Engkaulah gairah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Kaulah gairah hidup kami. Benar-benar dari hati kita yang keluar pujian ini. Haleluya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya yang Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Ajak setiap kami Tuhan untuk terus hidup di dalam Engkau. Dan Engkaulah tujuan dan satu-satunya alasan kami boleh ada Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu, di dalam setiap kehidupan kami, hari-hari yang kami lewati, pakai setiap kami Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
dan materikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Ya Bapa kami di surga, terima kasih urapi hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu Bapa untuk boleh menuntun setiap kami Tuhan, membawa kami kepada suara-suara kebenaran itu Tuhan. Dan pakai keluarga hamba-Mu Tuhan menjadi saksi-Mu di mana mereka berada Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa setiap kehidupan kami Tuhan untuk melekat dan mengikat kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkau satu-satunya jawaban bagi setiap kami Tuhan, agar kami boleh mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Di luar Engkau Bapa kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat perjamuan kudus yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan kami Yesus Kristus bagi setiap kami, yang telah mencurahkan darah-Mu Bapa bagi setiap kami, untuk menolong dan menolong setiap kehidupan kami, untuk menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dan segala kutukan itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat perjamuan kudus kita yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat kita untuk pengumuman kita sepekan ke depan. Selamat datang di GSKI Buana Raya. Kami menginformasikan buletin ibadah sepanjang minggu. Kami mengundang Bapak Ibu beribadah bersama kami di ibadah raya setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 8 pagi dan sesi kedua pukul 7 malam. Shalom teman-teman, yuk datang ke ibadah kids tiap hari Minggu pukul 8 pagi di lantai 2 GSKI Buana Raya. Jangan lupa ajak saudara dan teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, kami mengundang kalian untuk datang di Teens Creative Ministry pada hari Minggu jam 8.30 di lantai 1 GSKI Buana Raya. Kami tunggu ya kalian. Seluruh pelayan dan calon pelayan wajib hadir di ibadah doa pelayan setiap hari Selasa pukul 8 malam di lantai 2 GSKI Buana Raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di ibadah komsel, mari bergabung bersama dengan kami setiap hari Rabu di wilayah yang terdekat dengan rumah saudara. Mari doa malam bersama dengan kami setiap hari Jumat pukul 6.30 malam di lantai 3 GSKI Buana Raya, secara live streaming di channel truth.id dari GSKI Pusat. Untuk pelayan dan jemaat, kami undang boleh hadir di doa puasa setiap hari Sabtu pukul 1 siang di lantai 2 GSKI Buana Raya. Hai guys, jangan lupa datang ya di ibadah YCM setiap hari Sabtu pukul 8 malam di lantai 1 GSKI Buana Raya. YCM, go go fire! Shalom semuanya. Info akun sosial media gereja kita di Instagram, YouTube, dan Facebook di @GSKI Buana Raya Batam. Di sana kami akan update tentang kegiatan-kegiatan gereja dan info-info terkini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Come on and join us bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta dalam bidang desain multimedia dan sosmed, yang ingin berkarya di dalam Tuhan boleh menghubungi contact person yang tertera di layar. Kami membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang memiliki talenta di bidang musik seperti keyboard, bass, dan drum untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Telah dibuka kelas baptisan dan konseling pranikah bagi jemaat terkasih yang ingin mengikuti kelas baptisan atau konseling pranikah dapat menghubungi sekretariat gereja. Selamat datang juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama dengan
tetap setia di hadapan Tuhan, amin. Baik, ini kita sudah masuki bulan Juli yang berulang tahun. Di bulan ini dari awal sampai akhir bulan saya undang untuk boleh bangkit berdiri yang berulang tahun di bulan Juli. Ayo, ada 1 ibu, ada lagi yang berulang tahun, ada 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang selalu ada bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita mari persiapkan persembahan kita bawa dari rumah untuk kemuliaan Tuhan. Dan doa ini dipimpin oleh Ibu Yuli. Baik Bapak Ibu, saudara kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami merasakan Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami telah menjalani perjamuan kudus-Mu. Biarlah Bapa Engkau menyatu dengan kami. Kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menjadi sahabat kami. Kami bukan lagi hamba, tetapi kami adalah sahabat-Mu, Bapa. Jadikanlah kami pelaku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bapa, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang bekerja, yang berusaha, ataupun Tuhan kami ingin melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terlebih kami memberikan kehidupan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami ya Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujian kita betapa bersyukur.
kami ini, kami tetap naikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab firman-Mu sudah memberkati kami dan mengingatkan kami, Bapa yang baik, supaya disingkatnya hidup kami ini, kami tetap menjadi umat masuk dalam hidupan-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, dan Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini Bapa, supaya hidup kami, hidup yang punya tujuan dan punya arah, tidak dihanyutkan oleh gila zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, seluruh semuanya sudah dikumpulkan Bapa. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berdoa buat yang berulang tahun di bulan ini. Teruslah bertambah-tambah umurnya, bertambah-tambahlah sukacita memuji Tuhan, bertambah-tambahlah hidup takut akan Tuhan, bertambah-tambahlah sumber rezeki dan sumber sukacita ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar juga kami akan kembali mungkin ke aktivitas kami, ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba sampai pada tujuan kami dengan selamat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dalam perjalanan kami. Jauhkanlah kami dari kecelakaan dan sakit penyakit itu, kami tolak di dalam nama Yesus. Berilah kami selalu keselamatan dan kesehatan. Kesehatan kami juga untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih yang dikasih oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan sebagai sahabat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan yang kuat dan manis bersama dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus itulah yang memulihkan setiap keadaan kita serta memberkati kita. Maka kiranya Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus, kiranya turunkanlah berkat-Mu atas tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu ini Bapa. Dan terimalah berkat yang sudah Allah turunkan bagi saudara saya mulai hari ini, besok sampai langit baru dan bumi yang baru. Yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat pujian kepada Allah.